Bu Iva, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bu Iva, ini bagaimana keadaannya atau bagaimana kabarnya, Bu Iva? Oke, alhamdulillah Pak, baik-baik. Jenengan Iya, bagaimana? iya, alhamdulillah baik. Senang juga bisa berkomunikasi dengan Bu Iva. Intinya kita bisa sharing, kita bisa berbagi pengalaman sehingga kita nantinya akan sama-sama belajar, Bu Iva. Nggih. Nggih. Bu Iva, Nggih. kalau boleh tahu hari ini tujuan coaching kita tentang apa, Bu Iva? Gini Pak, ini saya ada sedikit masalah dengan siswa saya yang ingin melanjutkan ke perguruan tinggi. Ya, kalau boleh tahu bagaimana perasaan Bu Iva mengetahui adanya permasalahan tersebut, Bu Iva? Perasaan saya ini, saya itu masih bimbang karena mungkin nanti tidak bisa memberikan solusi yang terbaik untuk anak-anak karena anak-anak berkeluh kesah dengan untuk tujuannya ke depannya itu bingung memilih perguruan tinggi mana gitu. Iya, iya, iya. Berarti berhubungan dengan anak-anak ini memilih untuk melanjutkan perkuliahan ataupun melanjutkan sekolah kemana gitu ya, Bu Iva ya? Nggih. Iya. Kalau boleh tahu permasalahannya apa, Bu Iva ya? Ini jadi anak-anak kemarin ini cerita mereka ini bingung memilih mau melanjutkan kemana karena banyak sekali universitas, terus banyak sekali kan mereka masih belum tahu gambarannya seperti apa, jadi mereka bingung memilih yang sesuai. Terus mendengar cerita-cerita dari mungkin kakak kelasnya, dari saudaranya, jadi mereka itu bimbang. Iya, iya, iya. Tentunya Bu Iva sendiri mempunyai rencana, mempunyai istilahnya hal yang memang harus dilaksanakan dalam mengatasi permasalahan tersebut. Kira-kira rencana apa, Bu Iva, yang jenengan lakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut, Bu Iva? Oke. Saya itu angen-angen setelah anak-anak bercerita itu angan-angan gini, mungkin kan anak-anak ini kebetulan punya minat yang kuat di bidang teknologi dan matematika. Terus dia aktif di kelompok ilmu pengetahuan dan beberapa kemarin itu berhasil ikut kompetisi di beberapa bidang. Jadi saya punya rencana mengarahkan mereka bagaimana kalau nanti kuliahnya itu sesuai dengan minatnya, sesuai dengan bidang yang dia tekuni selama ini gitu Pak. Iya, ya, berarti melihat potensi daripada siswa tersebut nggih Bu Iva nggih. Kemudian dari jenengan sendiri tentunya jenengan mempunyai hal yang memang membuat jenengan itu bisa mengkondisikan itu semuanya kan seperti itu ya. Kira-kira hal besar apa yang jenengan miliki, potensi apa yang jenengan miliki untuk mempunyai keyakinan penuh bisa menyelesaikan permasalahan tersebut, Viva? Saya mungkin bisa membantu anak-anak dengan memberikan informasi lebih lanjut tentang program studi yang relevan di beberapa universitas. Terus selain itu juga mungkin memberikan opsi-opsi beasiswa karena takutnya mereka bingung juga salah satu kendalanya mungkin karena faktor biaya itu. Terus mungkin juga ada program pengembangan diri yang dapat menunjang mereka untuk memilih program studi yang sesuai dengan jurusan yang mereka pilih. Gitu, Pak.
Baik, bagus sekali Bu Iva, jenengan apa itu bisa memberikan gambaran besar kepada anak didik jenengan, itu merupakan motivasi tersendiri untuk anak didik jenengan, sangat bagus sekali Bu Iva. Kemudian tentunya nanti dalam realisasinya, entah itu dalam penyampaian dan lain sebagainya, itu jenengan menemui sebuah atau beberapa hambatan ataupun kendala. Kira-kira hambatan apa ya Bu Iva kemudian jenengan pikirkan dalam penerapan rencana tersebut, dan juga kira-kira apa juga solusinya untuk mengatasi hambatan tersebut Bu Iva? Oke. Hambatannya mungkin salah satunya mungkin dari orang tua yang mungkin tidak setuju dengan keinginan anak-anak yang ingin melanjutkan bidang studinya sesuai dengan minatnya. Kadang kan orang tua mungkin gambarannya tidak seperti sekarang yang bisa memberikan hak penuh kepada anaknya untuk bisa memilih studi lanjutnya itu ke mana. Nah, dan ini sudah saya temui kendalanya ini di anak-anak yang dikeluhkan terkadang seperti itu, bahwa keinginan anak-anak tidak sesuai dengan keinginan orang tuanya. Itu kendala yang mungkin bisa dianggap sangat besar karena kan anak-anak berpikirnya tidak mungkin akan melawan keinginan orang tua, tetapi di sisi lain dia ingin bisa bebas memilih apa yang dia inginkan. Jadi mungkin nanti solusi yang bisa saya tawarkan ke anak-anak, saya akan mencoba untuk berkomunikasi membantu mereka dengan menyampaikan kepada orang tua agar orang tua memahami keinginan anak-anak dan tentunya ketika anak-anak ini memilih eh, apa memilih bidang studi yang dia mau, dia tentunya akan bisa bertanggung jawab dengan keinginannya tersebut. Terus Iya, mungkin eh, kalau dengan hubungan orang tua ini pasti nanti saya butuh rekan karena saya bukan wali kelasnya, jadi saya akan bekerja sama dengan wali kelas dan guru BK untuk bisa berkolaborasi dengan mereka. Gitu, Pak. iya. Uh, dari berbagai opsi yang jenengan sampaikan kepada anak didik jenengan, tadi ada beberapa, salah satunya yaitu memberikan gambaran besar tentang universitas mana yang mereka masuki sesuai dengan bakat minat dan lain sebagainya. Yang kedua adalah dari segi mungkin beasiswa yang jangan sebutkan tadi. Nah, tentunya dengan punya prioritas, Biva. Jadi prioritas rencana apa yang jenengan terapkan dalam permasalahan ini, Biva? Prioritas utamanya ya yang pertama memberikan informasi yang sesuai dulu, universitas mana yang sesuai dengan bidang studi yang mereka inginkan. Itu prioritas utamanya biar mereka segera menyiapkan diri untuk nanti mungkin mengikuti tes dan sebagainya. Iya, sangat menginspirasi sekali Bu Iva atas rencana apa yang jenengan laksanakan dalam permasalahan jenengan tersebut. Kemudian dalam melaksanakan suatu rencana penyelesaian masalah tentunya ada komitmen Bu Iva. Jadi ada komitmen yang harus jenengan pegang dalam melaksanakan rencana tersebut. Kira-kira komitmen apa nggih Bu Iva dalam menjalankan rencana tersebut? Saya insya Allah saya akan berkomitmen terus untuk salah satunya berkomitmen untuk membantu anak-anak dalam menyelesaikan permasalahannya atau memberikan gambaran tentang universitas yang mereka inginkan. Lalu saya akan mencoba untuk secara kontinu mendampingi mereka dan mungkin berkolaborasi dengan guru, dengan rekan-rekan yang lain
dan kami akan mencoba berkomitmen bersama untuk bisa membimbing dan mendukung cita-cita anak-anak, juga dengan orang tua tentunya. Iya, tentunya dalam pelaksanaan tersebut, dalam membangun suatu komitmen tersebut, Bu Iva, itu ada peran orang ketiga. Dalam arti lain, harus ada ataupun kita mempunyai referensi mungkin yang membantu dalam pelaksanaan rencana penyelesaian masalah tersebut. Nah, kira-kira siapa Bu Iva ya yang bisa membantu panjenengan dalam mengcover permasalahan tersebut, Bu Iva? Okay. Kalau mungkin hubungannya dengan gambaran universitas, saya akan menggandeng guru BK. Ya. Nah, terus kalau untuk berkomunikasi dengan wali murid, saya akan menggandeng guru wali kelas untuk bisa berkomunikasi dengan wali murid dan Bapak Ibu guru yang lainnya yang tentunya bisa sama-sama ikut membantu anak-anak untuk menentukan tujuannya. Iya, baik sekali Bu Iva, sangat menginspirasi sekali jawaban jenengan atas apa yang sudah menjadi permasalahan sehingga anak-anak di kita itu mempunyai tujuan yang pasti, tujuan yang memang apa ya istilahnya tekad bulat mereka itu tidak setengah-setengah sehingga nantinya anak-anak ini menjadikan atau mendapatkan hasil yang semaksimal mungkin, tidak mengecewakan. Baik sekali Bu Iva, semoga nanti kedepannya bisa yang pertama adalah anak tersebut bisa sekolah atau melanjutkan perkuliahan sesuai dengan potensi dan juga mendapatkan hasil yang memuaskan. Baik, terima kasih Bu Iva. Terima kasih sudah mendengarkan keluh kesah saya. Iya, sangat menginspirasi sekali ini Bu Iva ternyata. Baik, kayaknya sudah selesai untuk coaching kita pada sesi 1. Mungkin yang kedua, Pak Franky, monggo dilanjut. Saya langsung dengan Bu Iva ya. Oke, sama Bu Iva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Iva, hari ini apakah repot Bu Iva? Saya mengganggu sebentar ini Bu Iva. Enggak repot kok Pak, ini cuman sedang membenahi perangkat pembelajaran yang kemarin kurang. Apa-apa nih? Gini Bu, saya ini apa Bu ya, ada yang ingin saya sampaikan Ibu. Ini mengganggu waktu jenengan gitu. Gini Bu Iva, akhir-akhir ini saya itu merasa tidak nyaman. Saya ingin mendapat solusi mungkin dari pendapat Bu Iva atau masukan dari Bu Iva. Saya harusnya ini seperti apa nanti ini Bu Iva? Nggih. Monggo. Kira-kira apa Pak yang membuat jenengan tidak nyaman? Karena memang saya lihat akhir-akhir ini jenengan itu kurang bersemangat gitu. Biasanya bersemangat mengajar masuk kelas ini kok beberapa hari ini terlihat lesu ngoten. Kira-kira permasalahannya apa Pak? Mungkin bisa sharing dengan saya. Oke, begini Bu Ivan. Kemarin saya itu di notif atau ditegur sama pimpinan. Nah, terkait dengan kedisiplinan Bu. Nah, ini terkait dengan kinerja saya. Nah, saya merasa selama ini juga ya memang ada beberapa hal lah, tetapi ini kok menjadi apa Bu ya, ganjalan saya. Bagaimana Bu ini Bu? Kira-kira apa ini? Mungkin bisa diperjelas lagi. Yang menjadi ganjalan Pak Franky ini apa? Kira-kira yang menjadi resahnya jenengan ini apa? Begini Bu, kemarin itu saya kan dipanggil ke ruang kepala sekolah terkait rekapitulasi
kehadiran kok banyak yang terlambat. Nah, di akhir-akhir ini, padahal saya juga sudah berusaha untuk bisa hadir tepat waktu. Nah, dan saya juga sudah minta izin ke pimpinan melalui WA Bu ya. Saya menyiapkan izin kalau datang terlambat. Nah, cuman saya ini kok sudah izin maksud saya masih di apa ya istilahnya. Ini yang menjadi ganjalan saya Bu ini Bu. Gitu. Jadi Pak Franky ini resah karena ditegur kepala sekolah karena beberapa kali izin, ngoten nggih. Iya. Kira-kira kalau boleh tahu nih Pak, kenapa Bapak bisa terlambat gitu? Kira-kira permasalahannya karena terlambat ini alasannya apa? Mungkin juga dari jarak juga rumah saya jauh Bu ya dari sekolah. Tapi saya juga berusaha Bu untuk tidak terlambat sebenarnya. Tapi kadang-kala di perjalanan itu kan ada hal-hal yang tidak kita ketahui Bu ya. Tak jalan waktu dan sebagainya. Tetapi ya memang mungkin kondisi ini saya dalam akhir-akhir ini sering terlambat karena juga apa Bu ya. Nah, padahal sudah saya usahakan untuk bisa hadir lebih pagi. Padahal Pak, kita kadang sudah berusaha untuk bisa berangkat lebih pagi, apalagi kalau jalannya jauh. Mungkin di jalan itu ada hambatannya, nggih. Nah, ketika mungkin ya ketika ini terjadi terus-menerus, pastinya kita menjadi sorotan dari Bapak Kepala Sekolah. Kenapa kok sering terlambat meskipun kita juga sudah izin, ngoten nggih. Memang ini kalau kita mendapat teguran seperti ini pasti kita jadi resah karena sesuatu hal yang membuat kita tidak nyaman ditegur oleh atasan, ngoten nggih. Nah, kira-kira kalau menurut Pak Franky ini apakah ini sudah termasuk melanggar kedisiplinan sesuai dengan apa yang dimaksudkan oleh Bapak Kepala Sekolah atau bukan? Kalau dari data memang melanggar Bu. Karena kan memang dari rekapitulasi absensi kan memang saya terlambat kondisinya, terhitung terlambat. Tetapi apa Bu ya? Dalam kondisi ini harusnya mungkin harapan saya itu memahami, tetapi kan ya kondisinya memang terlambat Bu. Jadi mungkin yang menjadi yang tidak tepat Bu ya. Secara data memang ya sudah memang terlambat nih Pak secara data, padahal terlambatnya itu ada alasan nih. Betul. Dan mungkin karena juga saya karena mungkin juga kondisinya seperti itu di akhir-akhir ini saya sering terlambat itu. Nah, itu yang apa ya istilahnya menjadi hal yang tidak mengenakan di saya lah. Yang meresahkan tadi itu nih. Nah, terus menurutnya dengan kira-kira ini bagaimana sikap Pak Franky ketika nanti terlambat lagi ngoten. Nah, kan tidak mungkin kan Pak kita kalau resah terus-menerus nanti kan juga pastinya akan mengganggu kegiatan kita di sekolah. Nanti kira-kira ini sikapnya Pak Franky ke depannya bagaimana? Rencana saya itu yang jelas harus menghadap untuk menjelaskan duduk permasalahannya. Cuman ini saya masih berpikir dulu Bu, mungkin dari masukan panjenengan ini kira-kira saya harus seperti apa untuk menyampaikannya salah satunya supaya apa istilahnya tidak ada kecanggungan lagi antara saya dengan pimpinan Bu. Yang saya harapkan. Saya kira itu rencana yang bagus. Mungkin atau mungkin kekuatan apa yang Pak Franky miliki untuk bisa mengatasi permasalahan ini? Kalau saya berpikir itu sebenarnya kan ini hal sederhana Bu ya, yang tidak hal
yang urgent menurut saya sebenarnya. Tetapi ternyata ini juga menjadi pertimbangan penilaian. Nah, saya berpikir juga mungkin saya harus berangkat lebih pagi, kemudian mungkin mencari moda transportasi yang lebih cepat untuk bisa hadir di sekolah mungkin Bu ya. Iya. Nah, itu Iya. mungkin yang harus saya lakukan mungkin itu Bu. Nggih, Kalau nggih, menurut nggih. Ibu bagaimana ini Bu? Nggih, saya rasa itu sudah rencana yang bagus, ide yang bagus, Pak. Solusi yang jenengan sampaikan itu insya Allah sudah sesuai. Nah, sekarang kira-kira komitmen dan rencananya segera melaksanakan dalam waktu dekat atau saat ini jenengan masih mempertimbangkan sesuatu, mungkin kira-kira komitmennya bisa segera terlaksana atau bagaimana, Pak? Saya rasa mungkin saya besok harus segera menemui pimpinan Ibu supaya istilahnya kecanggungan ini biar segera terselesaikan ya, supaya tidak Nggih. menjadi ganjalan untuk saya lah. Termasuk mungkin Nggih. beliaunya juga berpikir ini salah satu dari pertanggung jawab saya terhadap apa yang sudah saya lakukan mungkin itu. Nggih. Nggih. Berarti jenengan sudah punya rencana untuk menghadap ke Bapak Kepala Sekolah, sudah punya komitmen untuk bisa datang pagi dengan mungkin mencari moda transportasi yang lebih efektif untuk bisa satset wat menuju sekolah, nggih Pak, nggih. Ya, betul itu Bu. Nggih. Terus juga mungkin segera bisa menghilangkan keresahannya jenengan tadi, nggih. Saya rasa itu sudah ide yang bagus, solusi yang bagus yang bisa jenengan lakukan untuk saat ini. Mudah-mudahan nanti segera bisa terlaksana dan mudah-mudahan Bapak Kepala Sekolah menerima. Terus jenengan juga bisa melaksanakan komitmen ini. Ngoten. Siap. Matur suwun Bu nggih. Ini sudah agak lega saya. Alhamdulillah kalau itu. Panjenengan ini. Nggih. Dari hari kemarin kok rasanya tidak kurang seret saya. Seret nggih. Ada penguatan lah dari panjenengan lah. Istilahnya bisa membantu saya untuk bisa lebih yakin untuk segera menyelesaikan ini. Terus Nggih, sami-sami Pak. Jangan sungkan-sungkan kalau mau cerita monggo. Nggih. Terima kasih Bu Iva. Apa kabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang ketiga mungkin saya jadi coachnya. Untuk yang jadi coachnya Bu Iva atau Pak Franky nggih? Pak Franky Pak, saya 2 kali. Pak Franky nggih. Gimana Pak? Mohon Ini maaf. kan untuk tahap ketiga Bu Iva sudah dua-duanya kayaknya, coach juga sudah, coachi juga sudah, Pak Franky coachnya sudah, coachnya belum, saya coachnya sudah, coachnya belum. Jadi jenengan sekarang jadi coach, saya jadi coachnya. Ngoten nggih Pak Franky? Nggih. Monggo. Tadi sudah saya share tadi Pak. Saya dikirimi Pak nggih. Nggih, tadi sudah. Sedap. Oh, nggih. Sudah Pak. Nggih. Pak Indra, siap. Nggih. Ini saya Pak Indra ya. Nggih. Nggih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Indra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Franky. Bagaimana kabarnya Pak Indra? Nggih.
Alhamdulillah senang bisa bertemu dengan Pak Franky, bisa sharing, bisa belajar tentunya Pak Franky. Kita hari ini terkait dengan apa ini Pak Indra? Iya Pak Franky, ini saya ingin berdiskusi dalam penyusunan strategi pembelajaran yang berpihak pada murid atau berdiferensiasi Pak Franky. Nggih. Pripun Pak Indra? Ya, jadi dari hal tersebut saya mempunyai permasalahan Pak Franky. Permasalahan saya ini mempunyai anak yang memang apa ya istilahnya dengan gaya belajar mereka sangat bermacam-macam, sangat bervariasi. Tentunya saya juga menyediakan ataupun memfasilitasi mereka dengan gaya belajar mereka. Tetapi di sisi lain saya ini tidak mempunyai waktu yang cukup untuk apa ya istilahnya memfasilitasi dengan kebutuhan belajar mereka. Saya juga mempunyai banyak istilahnya apa ya hal dari rekan sejawat, dari teman itu yang memang loh pembelajarannya kok seperti itu. Terus saya juga ingin sebetulnya untuk apa ya istilahnya saya ini ingin paradigma pendidikan itu memang seperti ini. Jadi kita harus mengikuti regulasi zaman. Kita tidak akan mungkin kalau kita menerapkan pembelajaran secara konvensional seperti dulu, guru hanya menerangkan, guru hanya membagikan LK dan membahasnya. Jadi saya harus mempunyai kreativitas dan juga ide-ide untuk membuat pembelajaran saya ini berpihak pada murid, bukan murid yang berfokus pada gurunya gitu Pak Franky. Nggih. Lulus Pak Indra. Iya. Terus apa Pak yang menjadi apa perasaan jenengan ini terganjal itu kira-kira apa Pak itu Pak? Iya, jadi saya ini tentunya misalkan saja Pak Franky, ini saya ini ingin menerapkan diferensiasi produk. Tentunya saya tidak hanya menekankan pada siswa untuk mengerjakan LKPD, mereka mengumpulkan, kemudian kita membahas dan selesai. Tentunya ada beberapa hal yang memang saya harapkan dari gaya belajar mereka. Contohnya untuk kinestetis mereka kan bisa peran, kemudian anak auditori mungkin mereka itu bisa menggunakan karangan naratif dan lain sebagainya untuk membuat sebuah ide maupun mengerjakan sebuah LK. Visual mungkin di SD ini kelas 5 ini sudah bisa menggunakan Canva atau apapun atau aplikasi lain yang bisa mendukung mereka bisa menyalurkan sebuah ide sehingga mereka terkemas dengan baik untuk yang mereka. Nah ini tantangan saya adalah dari waktu Pak Franky yang memang membutuhkan waktu yang banyak. Jangan tahu sendiri anak SD bagaimana untuk apa ya bisa menggiring mereka menuju ke hal-hal yang kita inginkan. Kemudian yang kedua dari kan jawab saya itu ada kontra, artinya kelas 5 kok sering keluar, kelas 5 kok sering apa itu pembelajaran di luar kelas, ada apa dan lain sebagainya. Itu Pak Franky. Siap. Nah, betul Pak, itu memang waktu itu untuk proses itu memang memerlukan waktu yang panjang. Iya, Pak. Dari hal itu kira-kira apa Pak ya? Untuk kondisi apa sehingga
panjenengan saged menerapkan itu? Iya. Kira-kira apa ya, strategi apa yang mungkin sudah panjenengan rancang lah kira-kira untuk membuat atau menyelesaikan itu, kira-kira pripun? Iya. Rencana saya atau strategi saya, Pak Franky, mungkin yang pertama saya harus mengetahui dulu gaya belajar murid saya dengan beberapa hal, contoh kecil saja yaitu menerapkan pada aplikasi akupintar.id, sehingga saya tahu gaya belajar mereka bagaimana. Kemudian yang kedua, saya harus melakukan pendekatan kepada anak tersebut dan juga wali murid, sehingga wali murid juga tahu memang gaya belajar anaknya ini itu bagaimana, condong ke yang apa, sehingga saya bisa tepat untuk memfasilitasinya. Yang ketiga, terkait dengan rekan sejawat, mungkin saya bisa melakukan pendekatan secara personal, secara dari hati ke hati, sehingga saya juga tidak menyinggung perasaan beliau, apalagi beliau ini tergolong guru yang senior, Pak Fendi, sehingga saya harus menjaga hati beliau di dalam suatu percakapan yang mungkin secara personal dari hati ke hati. Seperti itu, Pak Fendi. Ya, oke. Nah, rencana apa yang rencana jenengan apa ya untuk menyelesaikan permasalahan itu yang sudah jenengan pikirkan lah untuk menyelesaikan permasalahan itu? Jadi ada beberapa rencana, salah satunya tadi saya membuat asesmen awal untuk gaya belajar, yang kedua yaitu melakukan pendekatan secara emosional kepada peserta didik saya. Kemudian saya menggunakan ataupun harus bisa menciptakan ide kreatif melaksanakan atau membuat media, Pak Franky. Jadi media pembelajaran yang tepat untuk mereka, sehingga mereka itu nyaman. Saya yakin kalau mereka nyaman di kelas, nyaman untuk kondisi lingkungan, entah itu dari media pembelajarannya ataupun dari rekannya atau temannya, itu otomatis mereka akan nyaman pula untuk menerima suatu pembelajaran. Kemudian rencana yang selanjutnya yaitu tentunya saya akan merangkul teman sejawat saya ini yang tentunya tadi saya sebutkan kontra dengan mungkin ide dan juga apa ya istilahnya hal yang saya lakukan dalam suatu pembelajaran. Nanti bukannya hanya memberikan mereka ini pengertian, tetapi saya harus bisa melakukan kolaboratif yang istilahnya hubungan yang kolaboratif dengan rekan sejawat yang saya sebutkan tadi, Pak Franky. Ya, siap. Pak, kira-kira dalam proses itu, Pak, apakah ada yang membantu apa ya untuk mewujudkan komitmen panjenengan tadi itu, ada yang membantu nggak mungkin? Iya, yang jelas saya meminta bantuan kepada kepala sekolah saya selaku orang yang memang orang tua kita dalam di sekolah. Kemudian yang kedua adalah rekan sejawat yang lain yang tentunya mempunyai ide dan juga pemikiran yang sama dengan saya. Ini tentunya yang membantu seperti itu. Kemudian tidak menutup kemungkinan dalam membuat media pembelajaran dan lain sebagainya, fasilitas dan lain sebagainya, saya harus merangkul orang tua ataupun wali murid dari murid-murid saya, Pak Franky. Ya. Itu sudah luar biasa, Pak, istilahnya. Dari apa ya istilahnya, siapa saja mantu panjenengan itu. Terus kira-kira itu jenengan laksanakan kira-kira kapan, Pak, gini, Pak? Iya. Saya kira untuk waktu pelaksanaannya secepatnya, Pak Franky, karena memang saya tidak bisa menunggu
kapan harus action dan lain sebagainya, tentunya saya sudah menyiapkan semuanya dan harus segera saya laksanakan, Pak Franky. Sebenarnya sudah luar biasa Pak panjenengan Pak, sudah mengawali itu dan sampai di posisi ini sudah lengkap lah istilahnya. Iya. Laksanakan saja Pak itu Pak. Iya. Matur nuwun Pak Franky. Siap. Saya hanya bisa membantu itu saja Pak. Tapi iya, ini panjenengan ini sudah luar biasa ya. Jadi saya senang sekali. Di sisi lain saya juga lega bisa berbincang dengan Pak Franky, sehingga saya itu bisa apa ya Pak Franky, dalam hati saya itu membesarkan hati saya setelah bicara dengan Pak Franky. Terima kasih Pak Franky. Sama-sama Pak. Jangan sungkan-sungkan untuk menanyakan hal-hal yang lain Pak. Monggo Pak. Nanti kita bisa share bersama. Terima kasih banyak Pak Franky. Bapak. Sami-sami Pak. Iya.